Stasiun terakhir stasiun Soreang yang berada di kilometer 27 plus 919. Oke, ini stasiun besar masuknya ya. Oke, gaskeun lah. Nggak ada bangunan stop pasnya, udah hilang, udah raib. Udah jadi bangunan-bangunan semua karena ini di sini bekas jalur keretanya berdampingan dengan jalan raya ya. Udah mulai nanjak di sini nih, sedikit-sedikit tanjakan lah. Oh, yang benar-benar nanjaknya dari Soreang sama lepas Soreang itu udah benar-benar nanjak. Itu juga udah mulai lumayan nanjak-nanjak lah gitu. Nggak ada jalan di bekas relnya. Kalau ada mah langsung saya terabas lagi. Kayaknya ada deh. Ntar kita coba. Oh, depan juga udah jalan sih, nanggung. Ini jalannya nanjak ya. Oh, nggak ada jalan. Kita kesini dulu, sini. Ada nggak jalan? Sini nih. Ini bekas rel. Waduh, tapi ada jalan, ada. Pesanannya nggak ada. Sininya ada jalan. Jam 4 lebih nih. Harus bisa segera sampai Soreang. Dan alhamdulillah ada jalan lagi, mantul. Ini kilometer 25,7 ya, berarti ke stasiun Soreang itu sekitar berapa kilo ya? 2 kilo lebih. Coba kita lihat dulu ya. Citalitik 24, 25 lah, 27 ya, hampir 3 kilo jauhnya dari Citalitik ke stasiun Soreang ya. Udah mulai nanjak sih ini juga jalurnya. Kalau naik motor gini sih mungkin nggak begitu kerasa ya, tapi kalau kita lihatnya sambil berdiri gitu di keker, apalagi kalau pakai kamera zoom itu bakal kelihatan nanjak. Untungnya alhamdulillah cuacanya bagus banget. Kalau tadi sempat gerimis-gerimis tapi bisa sampai finish kayaknya nih. Ini ada pelang aset milik PT Kereta Api. Wah, ini jalannya kemana nih? Mudah-mudahan ada jalan. Masih ada rupanya. Wah, nanjak banget ya. Kilometer 26,0. Oh, jadi kalau di tempat-tempat yang rame banyak rumah-rumah kayak ini tuh tadi juga patok kilometer hanya digeletakin begitu saja, jadi nggak ditancepin gitu. Atau mungkin ada yang nyabut ya, nggak tahu juga sih. Nggak ada jalan sana teman-teman.
kita ke sini berarti memaksa kita harus ke jalan yang benar, itu ke jalan raya. Ini kalau di peta di sebelah sini tuh ada jalan ya ke bekas rel kereta api, tapi kok realitanya itu kagak ada teman-teman. Bingung saya. Kalau di peta tuh ada, ini kan relnya sini nih, ini rel nih. Oh itu ya, oh, ada gang kecil. Oh itu tuh, itu ada gang. Oke. Kalau gitu buat tembusin. Oke, sini. Dari sini ke sini, bosku. Nah, ke sini nih. Aduh. Tadi kehalang sih. Nah, iya benar ke sini, bosku. Punten. Nah, sini bosku, relnya. Kilometer 27.0. Untuk stasiun Soreang itu hampir di kilometer 28 ya. 23 berapa tadi, lupa saya. Udah yang banyak jadi kontrakan ya, ngasilin duit. Ini ada pemasukannya ke PT KAI ya. Kontrakan juga. Set dah. Relnya lurus, kita lurus terus. Alah. Nama PT Opion, Point of View. Ini kilometer 27.2. Sekedap deui, sekedeng deui. Sebentar lagi. Udah mau jam 5. Berarti berapa jam ya? Berarti start dari stasiun, bukan stasiun ya, jembatan Irenbrug itu pukul 12:30. Ya lumayan cepat lah ya. Ini agak sedikit kesiangan sih. Jalannya apa namanya, tadi pagi mendung banget, jadi saya agak ragu untuk berangkat, tapi akhirnya juga cerah sih. Punten. Suaranya glodrak, udah kayak suara kereta api. Kilometer 27.4. Nanjak ini teman-teman, kelihatan banget nanjak. Ayam kate. Banyak Mahmud. Punten. Wow. Nah, kita sampai di mana ini? Udah nggak ada patok kilometer, tapi kayaknya ini udah bau-bau dekat stasiunnya. Ntar kita lihat dulu. Oh,
Lihat dulu peta posisi. Iya benar, bentar lagi sampai di stasiun Soreang. Semangat Ongko. Sebenarnya Mas Ferry juga ngajak sih, pengen ke Ciwidey katanya, cuman dia lagi nggak libur untuk hari Jumatnya. Ini rel mantap banget ya, rumah di atas rel. Ini sudah menyatu jiwa rail fan ya kalau udah begini nih. Nah, kilometer 27.7. Oke, bentar lagi. Punten. Nanjak ini. Waduh, ada jalan, ada. Wah, ada wesel teman-teman. Bekas wesel pertama di sini. Kita foto dulu ya. Ini takutnya hilang gitu. Jadi saya abadikan dulu weselnya. Ini wesel pertama dari arah Dayeuhkolot. Ini sudah mulai masuk percabangan, berarti area emplasemen. Mantap. Ini banyak banget ya untuk ininya, jalurnya di stasiun Soreang ini. Ada berapa ini? Kita coba lihat. Banyak sih, ada beberapa jalur di sini. Karena memang Soreang ini stasiun besar ya, sekelasnya stasiun, bukan lagi halte. Karena pas awal-awalnya itu ini adalah stasiun akhir sebelum dilanjut ke Ciwidey. Beralih fungsi. Halo guys. Widih, ada guys. Oke, kita parkir di mana ya? Ini area stasiunnya. Wah, luas sekali ya. Oke, parkir di sini aja. Tadi situ ada corong buat pengisian air, kita coba lihat dulu. Kita di apa namanya? Abadikan dulu bekas corong airnya. Nah, ini nih corong air stasiun Soreang. Ternyata masih ada. Mantep ya. Keren.
tandonnya di sebelah mana ya? Cukup keren banget ya. Kita cari-cari lagi ininya ya, tempat-tempat yang mantap lagi. Punten Pak, apa mi tilas bangunan stasiun Soreang di palih mana nya? Oh nu padi ya. Oh iya nya, iya Pak nya. Oh. Mohon. Kapungku da jalurna seueur Pak nya. Untuk nganu ya sejarah ya mah. Resep sejarah gitu. Oh nu palih dieu Pak nya. Oh, ari kapungkur aya menara cainan teh Pak? Oh di palih ditu. Oh, dia ketinggal itu. Oh nya. Turun mana? Ya kan dia ya. Di makna ceur awi. Oh. Mohon. Karanting minum karetana kan didinya. Mohon tadi tos kadinya ningali. Oh aya dua ponten. Turun Pak. Oke, kita lanjut melihat bangunan stasiunnya. Nah ini nih teman-teman, ini untuk emplasementnya sebelah sini untuk kilometer 27 poin berapa tadi lupa saya. Nah ini pelang PT Kereta Api dan ini stasiun Soreangnya teman-teman. Wih mantap ya. Iya dong, kata Mang Muhammad gitu ya. Ini nih untuk sekarang sudah dipakai tempat usaha ya, nggak tahu pergudangan ini. Yang jelas sekarang udah beralih fungsi untuk bangunan bekas stasiunnya. Saya mau masuk nggak enak lah, soalnya saya sendiri sih, takutnya ntar disangka ya seperti biasa lah. Disangka itu apa namanya, petugas dari PT Kereta Api. Ini bekas stasiun Soreang. Sini juga kita masih bisa melihat apa namanya, tiang-tiang telegraf. Tiang telegrafnya masih ada. Terus di sini juga ada papan aset. Terus pintunya juga masih pintu geser, khas pintu zaman dulu. Ternyata luas banget di sini tanahnya teman-teman. Sekarang kita coba cari bekas tandon airnya ya. Kita motor simpan di sini dulu aja lah. Stasiun Soreang dengan kode stasiun SRG ini berada di Jalan Stasiun Soreang, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, teman-teman. Stasiun yang berada pada ketinggian 734 meter di atas permukaan laut ini sekarang kondisinya sudah nonaktif ya. Bekas bangunan stasiun kini sudah beralih fungsi menjadi tempat usaha. Walaupun demikian, untuk bangunan stasiun Soreang ini masih cenderung utuh, hanya saja sebagian sudah tertutup dengan bangunan-bangunan tambahan. Menurut warga sekitar, dulu di sekitar sini atau di area stasiun Soreang itu terdapat 3 buah jalur kereta api. Hingga sekarang untuk jalur kereta apinya sih masih utuh, hanya saja kondisinya sudah terkubur tanah, bahkan di atas arealnya juga sudah berdiri berbagai macam bangunan, teman-teman. Pada awal pembangunan jalur kereta api Bandung Ciwidey hanya sampai stasiun Soreang ini saja ya teman-teman. Jadi stasiun ini itu merupakan stasiun terminus atau stasiun paling akhir di jalur ini yang diresmikan pada 13 Februari 1921. Menurut beberapa informasi, sebelum daerah ini bernama Soreang, dahulunya itu bernama Kopo, teman-teman.
Jadi daerah Popo itu dulunya sangat luas sekali ya, hingga terjadilah sebuah pemekaran gitu. Banyaknya lahan perkebunan di wilayah Bandung bagian selatan mendorong pemerintah Hindia Belanda di bawah perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen atau SS untuk membangun jalur kereta api, hingga karena sebelum adanya jalur kereta api ke daerah sini, para juragan tanah itu harus mengirimkan hasil bumi menggunakan pedati dengan ongkos yang mahal dan juga waktu yang sangat lama dalam perjalanannya ya. Dengan adanya kereta api, mereka tidak lagi merogoh kocek yang lebih dalam, karena dengan moda transportasi ini ongkos kirim jauh lebih murah serta dengan waktu tempuh yang relatif lebih cepat teman-teman. Sebelum moda transportasi jalan raya berkembang, kereta api adalah alat transportasi yang sangat dibanggakan oleh masyarakat ataupun oleh para tuan tanah ya. Selain ongkosnya yang relatif murah, juga dengan menaiki kereta api, waktu tempuh perjalanan lebih cepat dibanding dengan menggunakan pedati atau berjalan kaki gitu. Pada masa itu, masyarakat berbondong-bondong mendirikan rumah di sekitar stasiun kereta api agar mereka tidak perlu repot jika ingin bepergian. Makanya bisa teman-teman lihat, daerah yang dekat dengan stasiun kereta api itu rata-rata menjadi pusat keramaian teman-teman. Ya, walau tidak semuanya, tetapi itu hampir rata-rata ya. Masa keemasan jalur kereta api lintas Bandung Ciwidey harus berakhir ketika moda transportasi jalan raya mulai berkembang dengan berbagai kemudahan akses. Kalau kereta api harus naik atau turun di stasiun saja, berbeda dengan angkutan jalan raya yang bisa naik atau turun di mana saja ya. Dengan adanya persaingan tersebut, akhirnya angkutan kereta api di jalur ini semakin terpuruk. Mahalnya biaya operasional, minimnya okupansi, yang banyak lagi lah ya problema yang melanda gitu. Diperparah lagi pada waktu itu pemerintah sedang gencar-gencarnya menaikkan pamor kendaraan jalan raya ya, sehingga beberapa jalur kereta api cabang harus ditutup pengoperasiannya. Jalur kereta api Bandung Ciwidey sendiri harus berhenti beroperasi sekitar tahun 1982, kecuali jalur dari Kiara Condong hingga percabangan ke Kavaleri itu masih digunakan pada era 2000-an untuk mengangkut tank baja. Setelah ditutupnya jalur ini, mungkin jalur ini sama seperti jalur cabang lainnya ya, dibiarkan begitu saja tanpa adanya inspeksi rutin agar jalur ini tetap terjaga. Atau mungkin tidak adanya anggaran dana gitu, karena sepertinya tidak akan ada orang yang sukarela untuk melakukan pekerjaan ini ya. Jadi bisa teman-teman saksikan ya bagaimana kondisi jalur setelah Cibangkong Lor hingga Soreang di dalam ekspedisi penyusuran saya. Semua jalurnya sudah beralih fungsi, ada yang menjadi pemukiman padat penduduk, tempat usaha, bahkan area pabrik. Ini sangat-sangat sungguh memiriskan memang. Ketika ada wacana reaktivasi, juga pemerintah bingung dengan kondisi seperti ini. Ini perlu biaya berapa untuk merealisasikannya ya? Itu sudah sangat memusingkan sekali tentunya. Oke lah, kita kembali ke stasiun Soreang ya. Di sekitar stasiun Soreang sekarang sudah dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk. Bahkan di area railbednya juga, pokoknya sudah sangat tidak menggambarkan area stasiun banget gitu ya. Di sini masih bisa kita jumpai sebuah menara air atau water torrent atau tandon air. Terserah teman-teman saja pengennya istilah yang mana yang digunakan. Yang pasti fungsinya sama-sama. Kondisi tandon airnya sudah sangat memprihatinkan sekali. Sudah berkarat, sudah bolong-bolong. Di area bawahnya juga sudah digunakan sebagai lahan usaha. Bagi teman-teman yang penasaran dengan ini, teman-teman bisa melihatnya tepat di samping jalan stasiun, tidak jauh dari bangunan stasiun itu sendiri. Kebetulan pada saat itu saya diantarkan oleh warga sekitar untuk melihat corong air yang di sebelah baratnya ya, karena kebetulan saya belum mengetahui keadaan corong tersebut. Pokoknya ini sangat super sekali teman-teman. Benda-benda bersejarah ini masih bisa kita jumpai di sini. Mudah-mudahan bisa bertahan
di tengah sifat-sifat manusia yang tentunya sangat rakus sekali ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua dan juga bisa menginformasikan kondisi terkini jalur kereta api dari Bandung hingga Ciwidey. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita berjumpa kembali di lain waktu di video-video saya teman-teman.